Aliran pragmatisme. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang artinya perbuatan atau tindakan, sedangkan isme berarti aliran, ajaran, atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti aliran yang menekankan bahwa pikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori dianggap benar oleh pragmatisme apabila membawa suatu hasil atau apabila teori dapat diaplikasikan. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Charles Sanders Peirce. Dalam konsepnya, ia menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Pada kesempatan yang lain, ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dari kedua pernyataan itu, tampaknya Peirce ingin menyatakan bahwa pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran belaka. Juga bukan metafisika karena tidak pernah memiliki hakikat di balik realitas. Tetapi, konsep pragmatisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Peirce mengemukakan dua metode, yaitu metode pragmatik dan prosedur penetapan makna. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme yang lain adalah William James. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi, anak Henry James. Ayahnya adalah orang yang terkenal, berkebudayaan tinggi, pemikir yang kreatif. Selain kaya, keluarganya memang dibekali dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Keluarganya juga menerapkan humanisme dalam kehidupan serta mengembangkannya. Ayah James rajin mempelajari manusia dan agama. Pokoknya kehidupan James penuh dengan masa belajar yang dibarengi dengan usaha kreatif untuk menjawab berbagai masalah yang berkenaan dengan kehidupan. Menurut William James, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Dan menurut pendapatnya lagi, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. John Dewey. Sekalipun Dewey bekerja terlepas dari William James, namun menghasilkan pemikiran yang menampakkan persamaan dengan gagasan James. Dewey adalah seorang yang pragmatis. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebagai pengikut pragmatisme, John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Dewey lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas. 2. Pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Kekurangan. 1. Aliran pragmatisme tidak mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut atau kebenaran tunggal, dan hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara ilmiah dan percaya bahwa dunia ini mampu dibuat oleh manusia sendiri. Dan secara tidak langsung, aliran pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendental. 2. Pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis, karena yang menjadi kebutuhan utama dalam aliran pragmatisme adalah sesuatu yang nyata dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia. Aliran vitalisme. Aliran vitalisme adalah paham di dalam filsafat yang beranggapan bahwa kenyataan sejati pada dasarnya adalah energi, daya, kuat, atau nafsu yang bersifat irasional atau tidak rasional. Aliran vitalisme percaya bahwa seluruh aktivitas atau perilaku manusia pada dasarnya merupakan perwujudan dari energi atau ketakutan yang tidak rasional dan instingtif. Setiap keputusan atau perilaku manusia yang dianggap rasional pada dasarnya adalah rasionalisasi dari keputusan yang tidak rasional tersebut. Tokoh-tokoh aliran vitalisme: Henri Bergson, Friedrich Nietzsche, Johann Jacob Berzelius, dan Galen. Kelebihan aliran vitalisme. Kelebihannya, aliran ini meyakini bahwa ada kekuatan yang memiliki peran esensial mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, atau Tuhan. Aliran ini
memandang bahwa kehidupan ini tidak sepenuhnya dijelaskan secara fisika dan kimiawi, karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Kekurangan aliran vitalisme. Aliran ini ditentang oleh beberapa orang karena dalam ilmu alamiah dikatakan bahwa segala sesuatunya harus dapat dianalisis secara eksperimen. Aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Ilmu fenomenologi dalam filsafat biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik atau ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Tokoh-tokoh fenomenologi Edmund Husserl, Max Keller, Martin Heidegger, dan Maurice Merleau-Ponty. Jenis-jenis tradisi fenomenologi. Yang pertama, fenomena klasik. Percaya pada kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengarahan pengalaman. Artinya, hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandangnya tersendiri atau objektif. Kedua, fenomenologi persepsi. Percaya pada suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas atau bisa dikatakan lebih subjektif. Yang ketiga, fenomenologi hermeneutik. Percaya pada kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitasnya, dan juga disertai dengan analisis guna menarik suatu kesimpulan. Kelebihan aliran fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori, dan pandangan. Kedua, fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Ketiga, fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Sedangkan kekurangan aliran fenomenologi yang pertama, tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan sesuatu yang absurd. Yang kedua, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai atau value free, tapi bermuatan nilai atau valuable. Aliran eksistensialisme. Kata eksistensi berasal dari kata Latin exter dari ex yang berarti keluar dan siter yang berarti membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas serta apa saja yang dialami. Istilah eksistensi itu hanya dapat diterapkan pada manusia atau lebih tepat lagi pada individu konkret. Menurut eksistensialisme, hakikat manusia terletak dalam eksistensi dan aktivitasnya. Kierkegaard yaitu seorang pemikir Denmark yang merupakan filsuf eksistensialisme terkenal pada abad 19. Inti pemikiran Kierkegaard adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia yang selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi, ditekankan harus ada 7 keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Friedrich Nietzsche. Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa atau will to power. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super atau Brahmins, yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, sebab menurutnya, dengan menderita orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Jean-Paul Sartre. Ialah seorang filsuf sekaligus penulis yang dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Inti pemikirannya menekankan pada kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Menurut Jean, manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Kelebihan dan kekurangan aliran eksistensialisme. Kelebihannya, selain mempermudah manusia untuk memahami diri sendiri, aliran ini juga menunjukkan tentang semua realitas. Kekurangannya, namun tidak semua realitas yang ditunjukkan bisa diterima. Karena ini, kekurangan dari aliran eksistensialisme bisa juga menyangkal realitas serta menjauhkan manusia dari Sang Pencipta.